Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Masih di seri pembahasan Supreme Being. Kali ini yang bakal gua bahas adalah profil Amano Himatotsu dan Hero-Hero. So langsung aja, mari kita mulai dari yang paling sedikit informasinya, yaitu Supreme Being Amano Himatotsu. Sampai saat ini belum diketahui ras apa yang Amano Himatotsu gunakan sebagai avatar gamenya. Tapi kalau dilihat dari ilustrasinya, kemungkinan ras Amano Himatotsu adalah pencampuran antara ras manusia dengan monster kepiting, dikarenakan adanya cangkang di atas kepalanya dan dua capit di samping tubuhnya. Akan tetapi, dia masih memiliki tubuh manusia dengan dua tangan dan dua kaki. Di volume 13, dengan bantuan cincin yang membuat Ainz bisa menggunakan berbagai macam tongkat sihir dengan bebas, Ainz dapat menggunakan tongkat yang sudah dipasangkan sihir True Resurrection untuk menghidupkan kembali Neya Baraja. Cincin itu adalah item yang sangat langka dan hanya segelintir orang di dalam guild Ainz Soulgone yang bisa memilikinya. Nah, ketika Amano Himatotsu pensiun, dia memberikan cincin itu kepada Ainz. Lalu di volume 14, kita diberitahu kalau di dalam ruang harta terdapat 2 atau 3 set power suit yang ternyata adalah miliknya Amano Himatotsu. Dia membeli item itu setelah mendapatkan informasi kalau player dengan job kelas tipe manufaktur bisa ikut dalam pertarungan jika menggunakan item itu. Ditambah Amano Himatotsu sangat percaya diri karena sebelumnya dia pernah bermain game yang berfokus pada pertarungan udara. Akan tetapi, ketika mencoba bertarung melawan Pero Ronchino, Amano Himatotsu justru dibantai dengan sangat mudah. Nah, semenjak kejadian itu, Amano Himatotsu tidak pernah lagi menggunakan item ini. Dari dua informasi ini, bisa diambil kesimpulan kalau Amano Himatotsu adalah tipe player yang sangat bergantung pada item, sehingga dia membutuhkan cincin yang mengizinkan dia untuk bisa menggunakan berbagai macam tongkat sihir. Dan juga sepertinya, dia ingin bisa ikut kembali dalam pertarungan tanpa melepas jobnya sebagai seorang blacksmith. Karena kalau kalian baca di karakter sheet-nya, diceritakan ketika anggota klan masih sedikit, Amano Himatotsu terpaksa harus ikut bertarung bersama dengan member yang lain, sehingga mau tidak mau dia harus mengabaikan job kelasnya sebagai seorang blacksmith. Tapi setelah berhasil menaklukkan Nazarik, Amano Himatotsu mulai mengatur ulang karakternya untuk sepenuhnya fokus sebagai seorang pengrajin. Nah, kalau kita hubungkan informasi di karakter sheet ini dengan informasi di volume 14 tadi, mungkin saja alasan kenapa Amano Himatotsu membeli power suit karena dia ingin bisa kembali dalam pertempuran sama seperti dulu ketika dia masih belum memfokuskan seluruh levelnya untuk menjadi pengrajin. Dan juga di Blu-ray 6, Amano Himatotsu sempat berkata kalau dia tidak enak dengan member yang lain karena pekerjaan mereka sebagai player tipe pengrajin hanya sekedar menonton ketika member lain sedang bertarung. Masih di Blu-ray 6, Amano Himatotsu diceritakan sebagai seorang blacksmith yang adalah pemimpin dari semua seniman di dalam guild. Nah, Momonga menjelaskan kalau biasanya Amano Himatotsu dan kelompoknya sering berpetualang sendirian. Hal ini cukup masuk akal sih. Sebagai unit yang seluruh anggotanya berfokus menjadi pengrajin, tentu Amano Himatotsu dan member yang lain sangat tidak cocok untuk ikut dalam misi normal karena mereka bukan tipe petarung dan kalaupun ikut, mereka hanya akan menjadi beban. Sehingga mereka pasti memilih misi yang lebih cocok untuk bisa diselesaikan meskipun mereka bukan tipe player yang berfokus pada pertarungan. Lalu, kalau kita kembali ke karakter sheet-nya, diceritakan kalau Amano Himatotsu adalah salah satu dari 9 anggota pertama Nine Own Goal, dan alasan dia bergabung karena dia mengagumi sosok Touch Me. Kita juga diberitahu kalau Amano Himatotsu menciptakan NPC yang disebut Head Blacksmith. Dia adalah NPC yang diciptakan dengan backstory sebagai muridnya Amano Himatotsu. Nah, untuk NPC ini, Ainz sempat menyinggung dia di volume 3 yang memberi kesan kalau Head Blacksmith adalah sosok yang mengurus segala macam keperluan untuk produksi armor di dalam Nazarik. Dan terakhir, Amano Himatotsu adalah orang yang percaya kalau seorang pengrajin haruslah mengikuti tata cara yang benar ketika membuat sesuatu. Dan terkadang dia sering terlihat sedang memakan makanan yang bisa memberikan buff. Nah, kalimat terakhir ini terhubung dengan julukannya sebagai Gourmet Blacksmith yang memberi kesan kalau Amano Himatotsu adalah tipe orang yang sangat suka makan. Oke, itu tadi semua informasi yang sudah diketahui tentang Amano Himatotsu, si blacksmith yang suka makan. Sekarang, mari kita pindah ke Supreme Being berikutnya, yaitu Hero-Hero yang memiliki julukan The Ancient Black Slime. Di volume 1, kita diberitahu kalau Hero-Hero menggunakan karakter dengan ras Elder Black Ooze, yaitu monster tipe slime yang memiliki kemampuan korosif paling kuat. Ini adalah ras yang sangat ditakuti karena kemampuan mereka yang mampu merusak senjata dan armor. Di Blu-ray 6, dijelaskan kalau sebagai slime, Hero-Hero tidak bisa melihat dengan normal seperti manusia, melainkan dia melihat dengan motion sensor untuk mempelajari apapun yang ada di sekelilingnya dalam radius 100 meter. Tapi, jarak 100 meter ini adalah sebuah kelemahan yang sangat fatal jika saja dia bertemu dengan musuh yang bisa menyerang dari jarak yang jauh. Sehingga, untuk menutupi kelemahan ini, Hero-Hero memilih untuk menggunakan magic item yang membuat dia bisa melihat seperti manusia. Di dalam karakter sheet, dijelaskan kalau Hero-Hero adalah player tipe attacker yang mengambil job kelas Monk. Nah, kalau kalian butuh contoh, anggap saja Hero-Hero adalah Sebas versi slime.
Meskipun Hero-Hero adalah tipe attacker, daya serangnya terbilang cukup rendah karena efek dari rasnya sebagai slime yang memang adalah tipe monster dengan strength rendah. Akan tetapi, Hero-Hero adalah tipe player yang sangat kuat jika bertarung dalam PvP dan PK Battle. Hal ini dikarenakan job kelas yang Hero-Hero ambil memperkuat kemampuan korosifnya hingga pada tahap mampu menembus imunitas, sehingga membuat dia bisa menghancurkan equipment yang musuhnya gunakan sampai pada titik mampu membuat musuhnya trauma. Kalau di dalam Ainz All Gone, Hero-Hero adalah orang yang menciptakan solution dan sebagian homunculus mate. Di volume 1, Momonga mengatakan kalau Hero-Hero adalah salah satu dari 5 orang yang membuat AI program untuk para homunculus mate. Tapi sepertinya Hero-Hero adalah orang yang paling banyak mengambil peran dalam pembuatan AI itu. Karena ketika melihat homunculus mate, Ainz mengatakan kalau dia sangat terkesima dengan kemampuan programming Hero-Hero. Masih di volume 1, ketika Ainz baru saja terkirim ke New World, dia sempat berpikir kalau mungkin saja Hero-Hero ikut terkirim ke dunia ini karena tepat sebelum penutupan server terjadi, Hero-Hero adalah orang terakhir yang Ainz temui. Dan tentu saja, semua itu hanya sekedar harapannya Ainz. Di saat mayoritas member Ainz All Gone memilih pensiun, Hero-Hero adalah salah satu orang yang masih bertahan, tapi semenjak dia berganti pekerjaan, dia tidak pernah kembali login. Barulah 2 tahun kemudian, Hero-Hero bisa kembali login setelah dia menerima email dari Momonga dan menyempatkan diri untuk bisa berkumpul sebelum penutupan server. Nah, yang menarik dari karakter ini, Hero-Hero paling sering diceritakan sebagai sosok yang sangat menderita di dunia nyata. Bahkan Ainz sampai menggunakan dia sebagai patokan terburuk yang harus dia hindari agar para NPC dan bawahannya tidak berakhir seperti Hero-Hero. Seperti yang kita tahu, diceritakan di volume 1 kalau Hero-Hero terkesan sangat kelelahan ketika dia kembali login. Dia bercerita kalau tubuhnya berada dalam kondisi yang buruk hingga pada tahap dia ingin mengunjungi dokter. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang sangat banyak hingga membuat Hero-Hero seperti ingin kabur. Tapi mau tidak mau dia harus bertahan karena dia membutuhkan uang untuk hidup meskipun dia diperlakukan seperti budak. Nah, kalimat ini terhubung dengan informasi di Arcadia tahun 2010. Maruyama menjelaskan kalau kondisi Hero-Hero sangatlah buruk sampai pada tahap dia tidak bisa tidur tanpa bantuan obat-obatan. Lalu Maruyama mengatakan kalau dia bisa saja menulis cerita khusus tentang karakter development Hero-Hero jika saja cerita Overlord sudah berakhir. Pada saat bertemu Momonga, Hero-Hero terus-menerus mengeluhkan kesehariannya di tempat kerja. Mulai dari bawahannya yang tidak bisa membuat laporan, tidak mampu berkomunikasi, lembar pekerjaan yang tiap hari terus berganti, dimarahi atasan karena tidak mampu memenuhi target, bekerja hingga malam sampai tidak bisa pulang, bertambah gemuk karena gaya hidup yang tidak jelas, dan semakin bertambahnya jumlah obat yang harus dikonsumsi setiap harinya. Dari cerita ini, kita bisa tahu betapa beratnya kehidupan Hero-Hero. Nah, kalau kalian baca di Overlord Databook Season 1, kalian bakal tahu alasan kenapa Hero-Hero sangat tersiksa karena dia bekerja sebagai salaryman di Black Company. Setahu gua, Black Company adalah istilah untuk perusahaan yang memiliki lingkungan kerja sangat buruk karena sering menyiksa karyawannya dengan pekerjaan yang tak ada habisnya dan lembur terus-menerus. Dengan semua cerita itu, Ainz menjadikan kisah hidup Hero-Hero sebagai pelajaran agar dia menjadi pemimpin yang baik sehingga tidak akan ada bawahannya yang tersiksa seperti yang Hero-Hero alami di dunia nyata. Nah, ini adalah beberapa contoh perkataan Ainz yang menyinggung tentang Hero-Hero. Di volume 10, Ainz berkata kalau dia harus menghadiahi semua bawahannya agar dia tidak dianggap sebagai pemimpin yang buruk setelah dia teringat Hero-Hero yang menderita karena bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh orang yang berhati jahat. Di volume 11, ketika ingin membuat kontrak perjanjian antara Dwarf Kingdom dengan Sorcerer Kingdom, Ainz bersumpah kalau dia akan membuat perjanjian yang bisa diterima oleh para Dwarf agar mereka tidak berakhir seperti Hero-Hero. Lalu di Blu-ray 1, Ainz berkata kalau dia tidak ingin membiarkan seluruh bawahannya berada di kondisi yang sama yang membuat Hero-Hero kehilangan kesehatannya. Makanya semenjak dari sini, Ainz memaksa para NPC untuk libur meskipun mereka tetap ingin bekerja setiap hari. Lalu, Ainz juga memastikan kalau semua NPC memiliki kamar yang bisa mereka gunakan sebagai tempat istirahat karena mengingat cerita Hero-Hero di mana dia harus tidur di kantor dengan kantong tidur. Saking seriusnya, ketika Ainz tahu kalau Albedo ternyata tidur di ruang tahta tanpa punya kamar pribadi, Ainz merasa sangat bersalah karena hal ini. Nah, setelah dengar kisahnya Hero-Hero, kalian harusnya bisa lebih paham kenapa Ainz sangat peduli dengan seluruh bawahannya. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Mamas Ulza ganteng pisan euy. Review Country of Jewels dong. Houseki no Kunya. Gue belum nonton sih. Tapi kalau nggak salah juga dulu ada yang request anime ini di Saweria. Nanti dulu lah, gue belum ada niatan untuk nonton loh. Ada dari penjelajah peluit wasit. Gara-gara lu recommended Made in Abyss, gue jadi suka banget sama nih anime sampai beli setelan pakaian mirip Delver. Wow, gue salut nih, ente sangat menghayati. Ada dari Amangli.
Bro, gimana pendapat lo tentang karakter Subaru? Subaru di season 1 bisa dibilang nyebelin, tapi Subaru di season 2 bisa dibilang lovable. Ada dari Saz, bahas Radian Bang, anime yang bagus cuma kurang banyak yang bahas. Ini anime Amerika kan? Gue belum pernah nonton sih. Dan terakhir ada dari saudara ZS, Zesi Zetsume kayaknya nih. Saweran pertama, semoga bermanfaat. By the way, rekomendasi anime atau manga romance tapi nggak anak sekolahan kan? Kalau rekomendasi gue, coba nonton Violet Evergarden, itu romance dan nggak sekolahan. Atau coba nonton Wotaku, itu romance seorang kantoran. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.